Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Dursamin halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menyebutkan bagi Allah itu jihad, seperti dikatanya Allah pada langit, tiada kafir, tetapi haram atasnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu di atas, Allah itu di langit, bahkan dia meyakini seperti itu, Allah itu di langit. Apakah Allah bertempat seperti manusia ataupun makhluk yang lainnya? Dia tidak mengatakan demikian. Cuma dia mengatakan Allah di langit. Apakah kafir orang yang mengatakan yang demikian? Tidak. Tetapi hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dari ucapannya Allah itu di langit memberi waham, menyamakan antara Allah dengan makhluk. Karena makna di atas sudah pasti ada keberadaan. Kalau Allah memiliki keberadaan, sama dengan Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, maka menunjuki Allah kekurangan, butuh kepada sesuatu, itu adalah tempat. Kalau Allah memiliki kekurangan, maka menunjuki bahwa dianya itu lemah. Kalau Allah itu lemah, maka tidak sah dianya itu menjadi Tuhan. Maka orang yang mengatakan Allah di langit, apakah kafir? Tidak. Tapi hukumnya adalah haram. Karena itu adalah bahasa yang sesat menyesatkan. Kemudian dikata Allah berjisim, tetapi tiada seperti segala jisim. Juga tidak menyebabkan murtad, tidak menyebabkan kafir, tapi hukumnya tetap haram. Karena tidak memiliki adab. Allah memiliki jisim sama seperti jisim manusia, kafir. Allah memiliki jisim sama seperti jisim makhluk, kafir. Tapi kalau seandainya dia mengatakan Allah memiliki jisim tapi tidak sama seperti jisim makhluk, itu tidak kafir. Cuma bahasa tersebut tidak beradab dengan Allah. Jadi bahasa sesat menyesatkan, haram hukumnya. Dan tiada harus dikata Allah itu di dalam alam atau di luar alam. Di mana Allah? Bukan di dalam alam, tapi di luar alam. Itu pun haram hukumnya. Kenapa haram? Karena memberi ibham. Artinya memberi pemahaman Allah itu bertempat. Luar bahagian daripada tempat. Dalam pula bahagian daripada tempat. Yang namanya tempat itu baru karena dianya makhluk. Kalau seandainya Allah berada di dalam, berarti Allah butuh kepada makhluk. Allah berada di luar pun Allah butuh kepada makhluk.
Sama dengan Allah mengambil kepentingan dengan makhluk. Menunjuki bahwa Allah tidak sempurna, masih butuh kepada yang lain. Itu mustahil. Dan bahasa-bahasa seperti itu jahat adab serta Allah Subhanahu wa taala. Nyan ganggap bahasa ula-ula. Hana adab dengan Allah. Disinilah butuh kita akhlak. Hina keperlebuan tasawuf. Di antara adab itulah berakhlak kita dengan Allah. Jangan mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah, menyamakan diri Allah dengan makhluk. Itu bagian daripada adab maknanya sekalipun. Karena bahwasanya di dalam alam ilmunya, walaupun orang yang mengatakan Allah itu di alam, maksudnya bukan zat Allah di alam. Tapi maksud orang yang mengatakan Allah di alam, ilmunya Allah itu menguasai alam. Sekalipun maksud seperti itu, ucapan dia Allah di dalam alam haram hukumnya. Karena memberi waham kepada orang yang awam, seolah-olah Allah itu memiliki tempat. Sekalipun dia itu mampu takwil. Ketika ditanyakan maksud Anda Allah di alam bagaimana? Maksud saya Allah di alam, ilmunya Allah menguasai alam. Tapi tetap hukum bahasa yang demikian haram. Karena salah memberi pemahaman kepada orang awam. Sama lagi bahasa lahi Allah ba Muhammad, lahi Muhammad ba Allah. Yang sesat bahasa. Sekalipun ketika dia takwilkan maksudnya sesuai. Artinya maksud zahir Allah pada Muhammad bukan Muhammad yang mengandung dan melahirkannya Allah, tetapi zahir bagaimana Allah yang sesungguhnya melalui dakwahnya Nabi Muhammad. Dan zahir Nabi Muhammad daripada Allah, artinya Allah yang menciptakan beliau. Ketika ditakwilkan maksudnya sesuai, tetapi bahasa mengatakan lahir Allah pada Muhammad, lahir Muhammad pada Allah, bahasa sesat, menyesatkan. Waktu gede ngeleurawa berarti Allah lahir bak Muhammad karena dipancit maksud lam yalid wa lam yulad nyo kalahir bak yang lain lagu. Maka diri bahasa itu sesat, menyesatkan, maka hukumnya haram. Begitu pula keluar daripadanya dengan bahwa tiada ia daripada jenisnya, dan lagi pula makna di luar dan di dalam itu daripada sifat yang baharu. Dan Allah Ta'ala itu sunyi dan suci daripada segala sifat yang baharu. Sekalipun yang dimaksudkan Allah di dalam ataupun Allah di luar, tidak sebagaimana maksud makhluk yang berada di dalam ruangan ataupun maksud makhluk yang berada di luar ruangan. Tidak seperti itu. Tapi tetap diri bahasa mengatakan Allah di luar, itu bahasa sesat, menyesatkan. Kenapa? Luar, dalam itu bahagian daripada sifat makhluk. Kecil, besar, pendek, panjang, putih, hitam, keras dan sebagainya itu adalah bagian daripada sifat makhluk. Maka kalau kita bangsakan luar bagi Allah, sama dengan kita membangsakan ada sifat makhluk yang ada pada Allah. Berarti Allah telah memiliki sifat yang baru. Zat yang kadim mustahillah memiliki sifat yang baru. Makanya mengatakan yang demikian hukumnya haram, karena menunjuki bahwa Allah memiliki sifat makhluk. Sifat makhluk baru, berarti Allah memiliki sifat baharu. Makanya haram hukumnya. Begitu pula haram hukumnya dikatakan
Wa huwallahu fis samawati wal ardh. Ialah Allah di dalam langit dan bumi. Ini ada ayat yang menjelaskan Allah berada di dalam langit dan Allah berada di dalam bumi. Berarti Allah di langit. Berarti Allah di bumi ataupun Allah pertengahan antara langit dan bumi. Karena wallahu wa huwallahu, dianya Allah fis samawati wal ardh, di dalam langit dan bumi. Berarti pertengahan antara langit dan bumi Allah. Ini ada dalilnya. Makanya ayat-ayat yang mutasyabihat seperti ini tidak boleh diambil maksudnya secara tekstual, secara arti yang zahiriah. Bagaimana maksudnya Allah berada di langit dan di bumi? Maka maknanya adalah Allah disembah oleh makhluk di dalam langit dan disembah oleh makhluk yang ada di dalam bumi. Bukan Allah berada di langit, bukan Allah berada di bumi, tetapi yang menghambakan diri kepada Allah berada di langit dan berada di bumi. Maka berdegar-degaran. Nah, ketika membaca ayat Al-Quran, jangan sekali-kali mengambil maksud secara tekstual, secara arti logawiyah, yang bahaya. Kalian tafsir, maharlah dulu. Begitu pula, nah, ini adalah ayat yang masyhur. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Bermula Rahman itu atas aras. Bersamaan artinya di atasnya memerintahkan dan mengerasi. Jadi ketika dikatakan alal arsy, di atas aras, istawa, bersemayam. Maka makna bersemayam, makna istawa di sini ada dua maksudnya. Bisa maksudnya adalah memerintahkan aras, atau maksudnya istaula, menguasai aras, mengerasi aras. Bukan Allah berada di aras. Kalau kita katakan Allah itu bertempat di aras, sama dengan Allah memiliki tempat. Jadi akan timbul pertanyaan yang lain. Aras itu ciptaannya Allah. Sebelum Allah menciptakan aras, di mana Allah? Nah, kahit kenapa? Nah, makanya Allah tidak bertempat. Kalau seandainya orang meyakini Allah itu di aras, tetapi Allah di aras tidak sama seperti kita di dalam rumah, ataupun manusia di dalam bumi, ataupun makhluk pada tempat tertentu. Tapi Allah di aras. I'tiqad seperti itu kafir? Tidak. Tapi itu adalah sesat, lagi haram. Kenapa tidak kafir? Hanya dia mengatakan Allah itu di aras, tidak mengatakan Allah bertempat di aras seperti makhluk bertempat pada suatu tempat. Kalau dia mengatakan seperti bertempatnya makhluk pada suatu tempat, atau seperti bertempatnya manusia di dalam bumi atau di dalam rumah, sama dengan dia itu menyalahi dengan mukhalafatuhu lil hawadis, menyalahi dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai'un. Dia telah menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu adalah kafir. Kemudian, atau ada ia baginya berjihad, seperti ada baginya kanan, atau di atas, atau di bawah, maka mustahil Allah itu berjihad. Karena jihad itu tiada ia melainkan jirim, dan Allah mustahil daripada jirim. Begitu pula kita katakan kanan Allah, kiri Allah, depan Allah, belakang Allah, di atas Allah, di bawah Allah. Allah tidak memiliki kiri kanan muka belakang. Karena yang memiliki kanan, kiri, muka, belakang, bawah, atas adalah jirim. Allah itu bukan jirim.
Karena setiap yang namanya jirim pasti mengambil kadar kekosongan, mengambil tempat untuk dia duduk, berdiri dan sebagainya. Allah itu bukan jirim. Buktinya Allah tidak mengambil kadar lapang, kadar kekosongan untuk duduk dan sebagainya, karena Allah tidak butuh kepada tempat. Maka menyatakan pegah Allah jirim berarti Allah sama dengan makhluk untuk. Itu bahaya lah. Ya, berarti Allah bukan jirim. Karena Allah bukan jirim berarti Allah tidak memiliki kanan, Allah tidak memiliki kiri, Allah tidak memiliki depan, Allah tidak memiliki belakang, tidak memiliki atas, tidak memiliki tengah, tidak memiliki bawah. Karena semua sifat tersebut itu adalah sifat jirim. Jirim itu makhluk. Allah kan jirim. Yang bertegak-tegak. Beintu rohmu pegah. Surganya narat unun Allah. Yang karena Allah hana unun. Neraka rat wiya Allah. Yang karena Allah. Itu yang lega. Padang masyarakat. Padang masyarakat rat ke Allah. Kacurlah. Allah tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada bawah, tidak ada atas, tidak ada tengah. Karena semua itu merupakan sifatnya jirim. Allah bukan jirim. Karena Allah bukan jirim, maka Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Begitu pula ada ia Allah bertempat, karena tempat itu baharu, yakni mustahil baginya bertempat, maka tiada yang berkehendak akan tempat itu melainkan baharu. Dan Allah Ta'ala kadim, maka yang kadim terkaya ia daripada tempat. Atau kita katakan ada ia berzaman, yakni mustahil Allah itu berzaman, karena zaman itu baharu. Dan Allah itu Tuhan yang menjadikan segala zaman dan imkan. Begitu pula kita katakan usianya Allah sudah berabad-abad. Berarti Allah terikat dengan waktu, terikat dengan zaman, terikat dengan masa. Itu bahasa sesat menyesatkan. Karena adanya zaman, adanya waktu, adanya masa ketika Allah menjadikan makhluk. Sebelum adanya makhluk, waktu itu belum ada. Maka artinya apa? Waktu itu baharu. Kalau seandainya Allah terikat dengan waktu sama dengan Allah terikat dengan sesuatu yang baharu, mustahil. Maka hanjut takut Allah trip tatat kah? Allah bantatat kah? Hanjut hana trip hana ban. Yang nan trip na ban nyen makhluk. Allah hana laganya. Begitu pula tengku kita katakan bahwa ada ia itu bersifat dengan sifat yang baharu seperti bergerak dan diam dan putih dan hitam dan suka dan duka. Itu tidak ada pada Allah. Allah tidak bergerak, Allah tidak diam, Allah tidak putih, Allah tidak hitam, Allah tidak senang, Allah tidak susah. Yang hana ba Allah itu. Yang nasifatnya ba makhluk itu. Makhluk, karena dianya makhluk itu jirim. Yang namanya jirim, kalau bukan bergerak pasti dia diam. Ketika diam maka hilang gerak. Ketika gerak maka hilang diam. Gerak dan diam itu sifat makhluk. Maka karena dianya itu sifat makhluk tetap sama. Dia itu adalah baharu. Kalau sifat baharu berada pada zat yang kadim mustahil. Makanya Allah tidak ada gerak dan tidak ada diam. Kalau Allah ada gerak atau ada diam, sama dengan Allah yang kadim bersifat dengan sifat yang baharu. Mustahil. Begitu pula senang, susah, sedih, gundah, bahagia, ceria, derita. Itu semua sifat makhluk. Ba Allah hana teranya nunggu. Baik,
buruk. Hana ba Allah. Karena adanya semua sifat tersebut ketika adanya diciptakan makhluk oleh Allah. Bersamaan diciptakan makhluk, maka diciptakanlah semua sifat tersebut. Maka ba Allah hana god, hana bro, hana tenang, hana tuta, hana tepuabi. Karena na senang pakon, karena pernah na susah. Gekun na susah pakon, karena pernah na senang. Artinya putra, dikatakan senang karena tercukupi semua kepentingannya, tercukupi semua kebutuhannya. Dikatakan susah kenapa? Tidak tercukupi semua kepentingannya, tidak tercukupi semua keinginannya. Menyenatuh sahabat Allah berarti nayah nasib di Allah Ta'ala karena dalam dia. Nah, makanya yang bahasa sesat ya. Bertega-tega awak tetakun yang terjadi gempanya bengeh Allah. Nah, batakan bengeh Allah. Kita yang leurun tanyang tiban bengeh Allah. Apa pun tiban mu bengeh hurung mentang cekada tiban hu muka nyanya karena. Berarti menyamakan murkanya Allah seperti marahnya makhluknya bahaya tadu. Berdekat-dekat tat wate begahaba. Yang bahasa sesat menyesatkan, haram hukumnya. Apalagi ide ngaleur awam sangnya laganya nyan karena Allah. Karena menyamakan Allah dengan makhluk tu. Ini bahaya tat. Begitu pula kita katakan bahwa bersifat dengan atau bersifat dengan kadim yang baharu dan alam yang baharu, karena bahwasannya jika ia bersifat dengan dia niscaya adalah ia berjirim, karena tiada terupa pada akal. Jirim itu sunyi daripada segala perkara itu. Allah kadim, tapi Allah bersifat dengan putih. Laga tatat Allah, batakun laga. Menyatakan laga berarti hanagura. Pakan takun laga karena begitu sempurna. Dikatakan sempurna karena tidak ada kurang. Kurang dan sempurna itu sifat makhluk. Ya mudah-mudah. Ya, nikalan. Begitu pula haram hukumnya, ada ia bersifat dengan kecil. Allahnya ubud tatat, maka dihandai ta'u nyan karena. Bila mana kita yakini Allah kecil, itu sesat, haram hukumnya. Karena yang dimaksud dengan kecil, sedikit jirim, itu kecil namanya. Bahkan kepenan luput. Karena jirim-jirim yang terkumpul untuk membentuk suatu zat tersebut sedikit, makanya geken ubud. Menyekumpulan jirim-jirimnya le geken raya. Jadi besar, karena kumpulan daripada jirim-jirim yang kecil banyak, makanya dikatakan besar. Kecil karena kumpulan daripada jirim-jirim itu sedikit. Kalau kita katakan Allah kecil, sama dengan zat Allah itu kumpulan daripada beberapa jirim yang sedikit. Sama dengan Allah jirim. Apalagi kumpulan jirim-jirim, berarti Allah jisim. Atau Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar, sangat besar. Kalau terpaham besar zatnya, berarti kumpulan zat Allah itu daripada jirim-jirim yang banyak. Artinya apa? Allah itu jisim yang besar. Ini cukup ratusan. Cukup ratusan. Begitu pula ketika kita mengatakan ada ianya Allah bersifat dengan gharat. Apa itu gharat? Yaitu ilat. Yakni karena yang membangkitkan dengan tergagah atas menghila maslahah yang kembali kepadanya atau kepada makhluknya, atau untuk menolak daripada kebinasaan pada af'alnya dan hukumnya. Allah
menciptakan sesuatu atau menetapkan hukum sesuatu ada gharat, ada tujuan. Apa tujuannya? Melahirkan kebaikan bagi dirinya, melahirkan keuntungan bagi dirinya, melahirkan kemaslahatan bagi dirinya, atau menolak sesuatu yang tidak diinginkan oleh dirinya. Bahkan Allah gepegat makhluk, ingin mengambil kepentingan dari makhluk. Dah kepentingan, ada yang menyembah. Ini bahaya dah. Kenapa Allah menciptakan sebahagian mukmin, sebahagian kafir? Karena Allah ingin menikmati si mukmin ketika dia beribadah, si maksiat ketika dia berbuat maksiat. Atau Allah ingin menikmati menyiksa si kafir dalam neraka. Cukup bahaya bahasa. Yang cukup sesat dulu. Berarti Allah ada kepentingan tertentu. Kalau Allah menciptakan makhluk memiliki kepentingan tertentu, apakah untuk melahirkan maslahah, keuntungan baginya, atau menolak mafsadah, menolak hal yang tidak dianya inginkan, sama dengan Allah melakukan sesuatu seperti makhluk. Makhluk melakukan sesuatu pasti ada gharat, ada tujuan. Kalau bukan tujuan melahirkan keuntungan atau kebaikan, berarti untuk menolak keburukan. Menyahana salah sabak daripada duanya, makhluk hai tempo buat. Makanya ikan lele menyonyo long kerja untung ji petrah. Kahana untung untuk mutulak rugawa puperah. Menyekan takalan pura keuntungan, pura rugawa yang akan itulah menyonyan dapubuat. Allah apakah demikian? Tidak. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu, Allah tidak memiliki gharat dalam melakukan hal tersebut. Apakah dalam menciptakan makhluk, dalam membinasakan makhluk, dalam memberi kenikmatan kepada makhluk, dalam memberi bala atau musibah atau kemudaratan kepada makhluk, tanpa gharat bagi Allah. Allah tidak mengambil kepentingan apapun. Begitu pula ketika Allah menetapkan hukum, ini haram, ini harus, itu makruh, itu wajib, itu sunnah dan sebagainya. Allah tidak memiliki gharat. Allah tidak memiliki kepentingan. Kalau Allah memiliki kepentingan tertentu, sama dengan perbuatan Allah sama seperti makhluk berbuat. Menyatakan sama Allah dengan makhluk. Kenapa makhluk ketika melakukan sesuatu, ketika berbuat sesuatu ada gharat, ada kepentingan? Dikarenakan makhluk ini adalah hamba yang memiliki kekurangan. Dia melakukan sesuatu, mengambil keuntungan untuk menutupi kekurangan tersebut. Atau dia melakukan sesuatu untuk menolak agar kekurangan tidak sampai kepadanya. Apabila Allah melakukan sesuatu mengambil kepentingan ada gharat, sama dengan Allah itu memiliki kekurangan. Mengambil maslahah karena untuk menyempurnakan kekurangannya. Menolak mafsadah berarti untuk menghilangkan, menghalang agar keburukan atau kekurangan tidak sampai kepadanya. Sama Allah makhluk. Pacitakan laisa kamitslihi syai'un. Nyo sebab tunggu salah i'tikad. Apabila ada orang yang mengatakan Allah itu baik, maka Allah pasti melakukan yang baik-baik. Artinya Allah tidak pernah sekalipun melakukan yang buruk-buruk. Itu salah. Karena i'tikad yang demikian, kalau kita katakan Allah hanya melakukan yang baik-baik, tetapi Allah tidak melakukan yang buruk-buruk, sama dengan yang buruk itu hasil daripada usaha si makhluk itu sendiri. Artinya makhluk ada bahagian yang tidak butuh kepada Allah. Apa saja? Itulah ketika melahirkan sesuatu yang buruk tidak butuh kepada Allah. Untuk melahirkan yang baik-baik barulah dia butuh kepada Allah. Sesatu. Makanya dalam pembahasan iradah
ulang balik. Sering kita membahas kedua kali ngenyo ulang. Iradah Allah itu ada lidzati, ada li ghairihi. Nah, ingat mendengar. Ada iradah lidzati, ada iradah li ghairihi. Maksud iradah lidzati, Allah menghendaki sesuatu itu karena memang Allah mencintai sesuatu itu. Sedangkan iradah li ghairi, Allah menghendaki sesuatu bukan karena Allah cinta kepada sesuatu itu, melainkan ada kebaikan yang lain. Contoh iradah li dzati, Allah menghendaki iman pada si mukmin. Memang Allah mencintai si mukmin itu beriman. Contoh iradah li ghairi, Allah menghendaki hal tersebut tapi Allah tidak mencintainya, melainkan karena ada kebaikan yang lain. Seperti Allah menghendaki terjadinya kufur pada si kafir, terjadinya maksiat pada ahli maksiat, terjadinya bodoh pada orang bodoh. Apakah Allah cinta kekufuran? Tidak, bahkan Allah benci kekufuran. Apakah Allah cinta maksiat? Tidak, bahkan Allah benci maksiat. Apakah Allah cinta terhadap bodoh? Tidak, bahkan Allah benci kebodohan. Kalau Allah benci, kenapa pula Allah menghendakinya? Jawabannya ada kebaikan yang lain. Apa kebaikan yang lain? Di antaranya dengan Allah menghendaki menciptakannya si kafir, yang pertama mulialah mukmin. Kalau seandainya tidak ada kafir, maka tidak berhak mukmin itu dikatakan mulia. Terpujilah si mukmin. Kalau tidak ada kafir, maka mukmin itu tidak terpuji. Begitu pula dengan adanya orang bodoh, mulialah orang cerdas. Kalau tidak ada orang bodoh, maka yang pandai itu tidak mulia. Dengan adanya orang maksiat, maka mulialah ahli ibadat. Kalau seandainya tidak ada orang maksiat, maka orang ibadat biasa-biasa saja. Yang kedua, dengan adanya kafir, maka adanya jihad. Jihad yang hakiki, perang. Begitu pula dengan adanya orang bodoh, adanya jihad. Mengajarkan ilmu, berjihad, mengajarkan orang bodoh. Maka tanpa adanya kafir, maka tidak ada jihad. Yang ketiga, dengan adanya orang kafir, dengan adanya ahli maksiat, maka tidak sia-sia Allah menciptakan neraka. Oleh karenanya, ada iradah Allah lidzati, menghendaki sesuatu, memang sesuatu itu dicintainya. Ada iradah li ghairi, menghendaki sesuatu bukan karena Allah mencintai, tetapi melahirkan kebaikan yang lain. Sama seperti contoh, seorang ayah menghendaki anaknya diamputasi. Apakah Allah cinta anaknya hilang kaki? Tidak. Kalau Allah tidak cinta anaknya hilang kaki, kenapa pula menghendaki diamputasi? Karena ada kebaikan yang lain. Apa kebaikan yang lain? Dengan diamputasi, maka sembuhlah penyakit kanker tulang. Artinya apa? Semua yang terjadi tidak ada satupun secara kebetulan. Semuanya itu sesuai dengan ketetapan iradah Allah. Apakah kebaikan atau keburukan? Kalau Allah menghendaki kepada keburukan dan kepada kebaikan, artinya mencakup kedua-duanya. Itu dinamakan dengan iradah kauniyah. Kalau seandainya Allah cuma menghendaki hanya berupa kebaikan, sesuatu yang dicintainya, maka itu dinamakan dengan iradah syar'iyah. Apa bedanya? Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Kalau iradah syar'iyah tidak mesti terjadi. Sehingga dapat kita simpulkan sementara, apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, semua sesuai dengan ketetapan iradah Allah. Dan
setiap yang dikehendaki oleh Allah dengan iradahnya tidak mesti terjadi. Contoh, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki ia akan bahwa menerima taubat ia di atas kamu. Nak kehendak Allah geterima taubat makhluk na. Peke Allah na wajib geterima taubat makhluk ahwat dia kai taubat. Hana. Maka terbukti ada yang diiradah oleh Allah tidak mesti terjadi. Tetapi setiap yang telah terjadi, yang sedang dan akan, semua sesuai dengan iradah Allah. Maka iradah kauniyah yang pertama pasti terjadi. Iradah syar'iyah tidak mesti. Yang kedua, iradah kauniyah itu mencakup baik itu berupa kebaikan atau keburukan. Sedangkan iradah syar'iyah khusus hanya sebatas pada masalah kebaikan. Yang ketiga, iradah kauniyah itu berkenaan dengan takdir. Sedangkan iradah syar'iyah berkaitan dengan perintah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kenapa Allah perintahkan seperti itu? Karena Allah menghendaki untuk menerima taubat si hamba. Ketika Allah menghendaki menerima taubat si hamba, apakah mesti Allah harus menerima? Tidak. Karena menerima atau tidak itu merupakan hal yang mungkin bagi Allah. Boleh menerima, boleh pula tidak menerima. Karena itu bukan hal wajib bagi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nah yang perlihatannya, nah yang nampung, yang hana mupum, nah menyakampung ke saya. Berarti kampung mendung kan? Nah jadi kesimpulan menyenau runtanya tengku. Pekeh mandum-mandum yang kani iradah oleh Allah pasti terjadi hana. Nah yang ni iradah oleh Allah hana mesti terjadi. Tetapi yang kan terjadi, yang tengah dan akan, yang mesti sesuai dengan iradah Allah. Kasaboh. Yang kedua, Allah naga kehendaki maksiat dan kafir hana. Menya Allah na senang kepada maksiat dan kafir hana. Menya Allah hana senang kepada maksiat dan kekufuran. Pakoncit Allah ge kehendak na maksiat dan kafir. Jawabnya dikarenakan melahirkan kebaikan yang lain. Pakon Allah ge kehendak sebahagian jid ke kafir untuk melahirkan kebaikan yang lain. Walau Allah tidak mencintainya, tapi Allah tetap berkehendak karena melahirkan kebaikan yang lain. Sama bandingan, lagi tabu contoh yaknya, walau ayah tidak senang, tidak cinta anaknya hilang kaki, tetapi seorang ayah tetap berkehendak anaknya diamputasi. Kenapa? Ada kebaikan yang lain. Begitu pula, kebaikan yang lain. Yang pertama, dengan adanya kafir, mulialah mukmin. Dengan adanya kafir, maka adanya jihad. Dengan adanya kafir maka tidak sia-sia diciptakan neraka. Ya, karena ada kebaikan yang lain. Nyokihno perlu kita pahami dulu. Timbul pertanyaan, man Allah berkehendak kepada yang buruk-buruknya? Man layak bagi Allah karena ba Allah hana gekun buruk, hana gekun god. Yang sampai tahu lah. Terhitung sesuatu itu buruk dan god, ba wate perbuatan itu terikat dengan diri makhluk. Karena apa makna bro? Makna bro, perbuatan itu melahirkan mudarat bagi si pelaku. Yang kedua, perbuatan itu menyimpang dengan aturan. Allah ketika melakukan sesuatu, tidak melahirkan mudarat baginya. Dan Allah tidak berlaku aturan. Makanya perbuatan Allah tidak dikatakan buruk. Begitu pula perbuatan Allah tidak dikatakan baik. Karena maksud daripada perbuatan baik, ketika berbuat sesuatu melahirkan keuntungan ataupun manfaat kepada si pelaku. Yang kedua, dikatakan baik karena sesuai dengan aturan. Allah ketika melakukan sesuatu tidak mengambil manfaat, tidak mengambil keuntungan, dan bagi Allah tidak berlaku aturan karena Allah yang menetapkan aturan. Oleh karenanya perbuatan Allah tidak bisa dikatakan buruk, tidak bisa dikatakan baik. Lalu timbul pertanyaan yang ketiga.
Berarti Allah menyebabkan seorang bayi senantiasa dalam keadaan sakit. Bahkan udah berapa kali dia itu dioperasi. Apakah Allah tidak mendalimi bayi tersebut? Ya, tadi pertanyaan Allah. Katanya yang pakan Allah mendalimi, hai karena bayinya pun salah, dosa golom. Tapi pakan Allah gaya aniaya bayi tersebut, ke operasi 17 ke kena penyakit. Berarti Allah mendalimi seorang bayi yang tidak bersalah. Menyalahkannya pertanyaan yang balik. Maaf, apakah Anda tahu apa definisi daripada zalim? Payahmu pemilih makna zalim putra. Mahan salah maksud. Ketika mengatakan berarti Allah menzalimi seorang bayi yang tidak berdosa. Harus dipahami terlebih dahulu zalim itu apa. Ketika kita melihat definisi zalim, zalim adalah tidak menunaikan hak milik orang lain. Pemimpin itu zalim karena tidak menunaikan hak milik rakyat. Sedangkan semua makhluk, apakah orang tua, orang muda, anak, bayi, semuanya milik Allah. Bayi tidak memiliki dirinya sendiri. Bayi itu bukan milik orang tuanya, milik ayahnya. Berarti sama dengan Allah memperlakukan miliknya sendiri. Pukul gepur lam sakit, gepur lam sehat, terserah Allah, ada milik dia. Berarti Allah tidak zalim. Yang dikatakan zalim tidak menunaikan hak milik orang lain, sedangkan Allah memperlakukan atas hak miliknya. Tidak zalim. Itanya na dua buah itik juga. Sabuh itik cukup tembun, sabuh itik cukup pijut. Wate tasi itik pijut, nyo itik pijut nyo hanapan merontak ke punuh sialong dan cukup pijut mudah hepat yang tembun yang lihat sawah je tak kun hai. Yang bimpun kah dong. Tak yang kusi ilung orangnya hawa ku sop kan hawa ku tagur rendang. Hanapan penghabai itik pijut dong. Itu tidak dikatakan zalim karena kita memperlakukan terhadap hak milik. Tah yang hawa tu kemudian tembun hawa tu sop. Ya, ada. Maka dikatakan zalim apabila tidak menunaikan hak orang lain. Maka Allah tidak menzalimi siapapun. Allah tidak pernah zalim. Kenapa Allah tidak pernah zalim? Karena tidak ada hak makhluk siapapun, melainkan semuanya adalah hak milik Allah. Hak milik Allah. Maka apapun yang diperlakukan oleh Allah terhadap hak miliknya, makanya tidak bisa dikatakan zalim. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.